ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya salat al-hijrah Kota Bangkinang, dan saudara-saudari dimanapun berada yang menyaksikan kajian kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyatukan hati kita dalam keimanan, yang mengumpulkan kita di tempat yang paling terbaik di muka bumi, dan kita dipertemukan dalam majelis yang paling barokah, majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari bersama menjadi panduan dan penerang jalan kita menujunya. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, pedoa kita di dalam menjalankan perintah agamanya. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa meningkatkan dan membuktikan kecintaan kita kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, pada hari yaumul la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pembahasan tafsir juz 30 pada pembahasan surat Az-Zalzalah. Malam ini kita akan memasuki pembahasan surat Az-Zalzalah, dan surat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, biasanya kita sebelum membahas ayat demi ayat, kita melihat dahulu apa yang disampaikan oleh para ulama tentang surat ini. Ikhwanillah, di antara namanya adalah apa yang disebutkan tadi yang masyhur dalam kitab atau Mushaf Utsmani, surat Az-Zalzalah, dan juga dinamakan oleh sebagian dengan sebutan Az-Zilzal, yaitu goncangan. Nah, surat ini ikhwanillah, kalau kita lihat dari sisi kronisasi turun, sebagaimana yang sudah kita maklumi, surat ini ada yang mengatakan bahwa dia tergolong kepada surat Makkiyah, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia juga tergolong kepada surat Madaniyah. Namun para ulama merajihkan, di antaranya Ibnu Abbas, Mujahid, wa Atha, kalau melihat dari sisi isi dan pesan Allah di dalam surat ini, maka surat Zalzalah tergolong kepada surat Makkiyah. Ikhwafillah, di dalam surat ini ada beberapa maqasid yang Allah ingin sampaikan kepada kita, di mana surat ini adalah di antara pembahasannya itsbat, yang menetapkan anna yaumal qiyamah haq, bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti. Jadi surat Az-Zalzalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa hari kiamat itu pasti. Wa bayan mastamala alaihi min ahwal. Yang kedua, bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat.
hari yang penuh dengan guncangan, menegangkan dan sangat menakutkan. Allah ceritakan di dalam surat ini. Yang ketiga, ikhwafillah, di antara maqasidnya adalah bahwa sesungguhnya surat ini juga memberitakan bahwa setiap manusia akan diberikan oleh Allah balasannya ya sesuai dengan amal mereka di dunia. Kemudian di antara maqasid juga bahwa dalam surat Az-Zalzalah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran agar kita menghisab diri. Karena apa yang kita kerjakan akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada para ulama yang membahas hubungan ya, korelasi, munasabat dengan surat sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Al-Bayyinah. Di dalam surat Al-Bayyinah diceritakan oleh Allah dua jenis manusia. Ya, dua jenis manusia. Yang pertama adalah syarrul bariyah, yang itu adalah seburuk-buruk makhluk. Yang kedua adalah khairul bariyah. Nah, di dalam surah Al-Bayyinah Allah jelaskan dua kelompok manusia yang masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, di dalam surat Az-Zalzalah ini di hadapan Allah dan akan mempertanggungjawabkan setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ikhwafillah, mari kita sama-sama belajar agar kita bisa terhindar dari segala keburukan dan segala hal yang dibenci Allah. Tidak hanya belajar apa yang disukai Allah, tidak hanya mengetahui apa yang diridhai oleh Allah, dan juga tidak mempelajari apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus berusaha untuk mengetahui kebalikannya. Hal inilah yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, kana an-nasu yas'aluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ayudrikani. Ketika dulu para sahabat semua bertanya kepada Rasulullah, bertanya tentang kebaikan-kebaikan, amal saleh, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Aku datang kepada Rasulullah bertanya tentang keburukan. Tentang keburukan. Tujuannya apa? Agar keburukan itu tidak aku lakukan. Atau keburukan itu aku kerjakan, aku tidak tahu. Jadi kita belajar sesuatu yang Allah ridhai, dan juga kita harus mempelajari hal yang tidak Allah ridhai agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan tersebut. Mari kita lihat firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Az-Zalzalah ini. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Di sini kalau kita lihat Allah tabaraka wa taala mengatakan apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kata zulzilat, qaulu ta'ala fi qauli zulzilat ay hurrikat tahriqan syadidan la ya'lam miqdaruhu illallah. Diberikan goncangan, goncangan itu tidaklah ada yang bisa mengetahuinya. Digerakkan oleh Allah, diguncang oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya, la ya'lam miqdarahu illallah. Tidak ada yang mengetahui sebesar apa, sedahsyat apa kecuali Allah. Tapi Allah menggambarkan ya, digoncang bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, azilzal al-harakah syadida ma'al ittirab. Ya, gerakan ya, yang sangat kencang, guncangan ya diiringi dengan guncangan yang sangat dahsyat. Itulah az-zilzal. Ya, sering kita sebut ya, gempa itu disebut dengan bahasa Arab adalah az-zilzal. Ya, karena bumi diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, kata idza di sini diawali dengan idza li ifadati tahaqquq wa wuqu'i syart. Kata idza ini menunjukkan bahwa hal
perkara kiamat itu pasti akan terjadi. Ini disebut oleh para ulama tafsir, diawali dengan dzarfuz zaman idza, maka ini menunjukkan akan terjadinya hari kiamat la muhala. Tidak bisa dihindari. Pasti hari kiamat itu datang. Oleh itu ikhwafillah, Allah tabaraka wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia kata Allah, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatis saati syai'un azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Tak ada orang yang bisa sanggup untuk menghadapi hari itu, hari yang sangat dahsyat. Makanya dulu para ulama ketika membaca ayat seperti ini, dulu para as-salaf, mereka ketika membaca ayat ini, mereka menghadirkan rasa itu dalam jiwa mereka, dan itu membuat mereka tidak bisa menahan air mata. Karena dahsyatnya hari itu menghadirkan rasa, ya, betapa ya besarnya dahsyatnya hari itu. Mereka saking halusnya dan bersihnya hati mereka membaca ayat seperti ini saja, mereka ya tidak bisa menahan ya air mata mereka, karena Allah tabaraka wa taala sang pemilik langit dan bumi menceritakan bagaimana kondisi hari itu yang sangat menakutkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini dengan sedahsyat-dahsyatnya, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat berikutnya dengan menjelaskan dahsyatnya hari itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Hari itu bumi mengeluarkan, memuntahkan seluruh isi yang ada di dalam perutnya. Di sini para ulama yang menafsirkan apa saja yang dimuntahkan oleh bumi. Di antaranya adalah isi perutnya, yaitu manusia-manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia yang telah meninggal dunia yang dikuburkan, maka kemudian dikeluarkan manusia di dalamnya. Manusia bangkit ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penafsiran para ulama, bahwa yang dikeluarkan oleh bumi itu di antaranya adalah ya manusia yang pernah dikuburkan di dalam bumi, dan Allah kemudian muntahkan dan bumi keluarkan semua ya beban-bebannya. Afqalaha, itu beban yang ditanggung oleh bumi. Dan subhanallah, ini hal yang sangat menakutkan. Coba kita rasakan, hadirkan surat ini dalam jiwa kita. Di saat Allah mengguncangkan bumi ini, kemudian bumi mengeluarkan beban yang ada di dalam perutnya. Ya, bumi mengeluarkan beban yang ada di dalam perutnya. Lalu di saat itu semua terjadi, maka berkatalah manusia, wa qalal insanu ma laha. Ma laha, di sini adalah istifham. Maksudnya adalah at-ta'ajjub. Bukan sekedar bertanya kepada Allah, ada apa ini? Kondisi yang sangat dahsyat, goncangan yang sangat berat, lalu bumi memuntahkan isi perutnya. Manusia bertanya. Pertanyaan itu bukan ingin tahu, bukan mencari jawaban, tetapi di sini ada al-ta'ajjub mimma hadatha min ahwal. Kepertanyaan yang sangat menakutkan. Ini tiba-tiba orang berkata, ada apa sesungguhnya? Orang tahu itu adalah kondisi yang sangat menakutkan, tapi bukan untuk mencari jawaban. Kondisi yang sangat menegangkan, tiba-tiba orang bertanya langsung dengan kondisi itu, bukan untuk mencari jawaban, tapi begitulah perasaan yang sangat sangat besar hadir dalam diri seorang manusia. Di sini dijelaskan, waqala kullu insanin ala sabilid dahsya wal hira. Dalam kondisi kebingungan dan sangat menakutkan itu, manusia bertanya, ayu syai'in hadatha lil ard. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan bumi ini? Apa yang terjadi? Hatta ja'alaha tattarib hadzal ittirab asy-syadid, sampai bumi ini bergetar begitu dahsyatnya. Ikhwafillah rahimakumullah, ini adalah hal yang perlu kita untuk renungi bersama.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi akan memberitakan berita-berita yang ada padanya. Subhanallah, di antara penafsiran ayat ini para ulama mengatakan bahwa disitulah bumi akan memberikan persaksian. Bumi akan memberikan persaksian, fulan hari itu ke tempat itu, fulan hari itu menginjak saya dan pergi ke tempat mesum, fulan hari itu pergi ke tempat itu mengambil hak orang, fulan hari itu mengambil menzalimi, pergi ke tempat itu menzalimi orang. Di hari itu di antara penafsiran para ulama bahwa akhbaraha di antara maknanya adalah bumi akan memberikan persaksian, menceritakan apa yang telah dilakukan oleh manusia di atas bumi ini. Ikhwafillah, Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, At-Tirmidzi wan Nasa'i dalam kitab Sunan mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Rasulullah membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, atadruna ma akhbaraha? Tahukah kalian berita apa yang akan disampaikan oleh bumi? Berita apa yang ingin disampaikan oleh bumi? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang faham. Qala fa inna akhbaraha, berita yang disampaikan oleh bumi ikhwafillah, an tashhad ala kulli abdin wa ummatin bima umila ala dhahriha. Subhanallah. Itulah yang akan diberikan oleh bumi persaksian. Memberikan berita si fulan, si fulan, si fulan, si ilan hari itu pada jam itu melakukan ini, si fulan hari itu bersama-sama melakukan ini, dan seterusnya. Bumi memberikan persaksian atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Memberitakan berita itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an taqula amila kada wa kada bi yauma kada wa kada fa hadhihi akhbaruha. Dan inilah berita yang akan disampaikan oleh bumi itu. Bayangkan ikhwah, itu hal yang sangat menakutkan. Kalau kita renungi, ayat ini menghadirkan rasa muraqabah dalam hati kita. Betapa Allah sangat mengawasi kita. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Mari kita hisab diri kita sama-sama di hadapan Allah. Sebelum di dunia, sebelum di hadapan Allah. Kemanakah kaki ini paling banyak melangkah? Sudah sekian umur Allah berikan, kemana paling banyak kita langkahkan kaki kita? Ke tempat yang paling Allah sukaikah? Atau ke tempat yang paling Allah benci? Ke tempat yang di situ ada maksiat? Atau di tempat di situ ada kemungkaran? Ataukah memang kita berusaha menjaga kaki kita agar senantiasa melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridai, seperti rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum atau ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma yamhullahu bil khataya, apa yang bisa menghapus dosa-dosa kita ini. Di antara nasihat Nabi agar dosa-dosa kita ini dihapuskan oleh Allah, kathratul khuta ilal masajid. Seringnya kaki kita ini melangkah ke rumah Allah. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kasratul khuta di situ di antaranya apa? Bolak-balik kaki kita, dari rumah menuju masjid, dari masjid balik lagi ke rumah. Dan begitu seterusnya kita. Begitu seterusnya, pergi balik lagi ke masjid dan kemudian kita kembali lagi, kasratul khuta ilal masajid. Banyak orang melangkahkan kaki ke rumah Allah, itu sebab Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan ketika Bani Salamah, di saat mereka pindah rumah tempat tinggal
di dekat Masjid Nabawi, mereka sangat jauh dan mereka disampaikan oleh Nabi SAW tentang keutamaan salat berjamaah. Keinginan mereka pindah agar bisa selalu salat berjamaah di mana? Di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Kata Nabi, keinginan mereka kaum Bani Salamah ini untuk pindah ya ke lokasi yang dekat dengan Masjid Nabawi sampai berita itu ke Rasul SAW. Kata Nabi SAW ya kepada Bani Salamah, jangan kalian pindah. Jangan kalian pindah. Bahwa langkah kaki kalian itu ya, jejak langkah kalian itu dicatat di sisi Allah. Ustaz, kami tidak melangkah itu. Pakai kendaraan, pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda kan? Mungkin ada yang berjalan kan? Lebih aja ini berjalan banyak langkah. Subhanallah. Insya Allah itu akan tuktab indallah, akan tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ragu, insya Allah itu akan tetap tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ya diberikan persaksian oleh bumi nanti, insya Allah. Karena seiring dengan keikhlasan hati kita, ya akan diterima oleh amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wadzahir أن هذا التحديث من الأرض على سبيل الحقيقة بأن يخلق الله تعالى فيه حياة وإدراكا فتشهد بما عمل عليه من عمل صالح أو طالح. Di mana bumi akan memberikan persaksian ya, di mana orang-orang melakukan amal saleh dan amal taleh, ya kebalikan daripada saleh adalah sebagaimana ya mereka di dalam kehidupan dunia ini ya melakukan itu semuanya. Ya fillah rahimakumullah ya. Kemudian waqilah di antara maknanya adalah ini adalah permisalan yang Allah sebutkan, yang Allah sampaikan ya, bahwa setiap manusia di hari itu yatabayyan jaza amali. Hari itu manusia akan memahami, mengetahui jelas bagi dia balasan daripada amalnya. Apa yang Allah sediakan bagi dia terhadap apa yang telah ia kerjakan dalam kehidupan dunia. Ya, inilah yang di antara penafsiran para ulama. Ala kulli hal, di mana bumi hari itu memberikan persaksian dan mengabarkan berita-berita yang ada di atasnya. Apa saja yang dilakukan oleh manusia dari kebaikan akan dia kabarkan, dan apa saja yang ia kerjakan dari keburukan di atas bumi, maka bumi akan memberikan persaksian. Jelas ya? Jadi di antara makna yauma idzin tuhaditsu akhbaraha adalah bumi akan memberikan ya persaksian terhadap amal kebaikan atau keburukan yang dilakukan di atasnya. Ikhwafillah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi anna rabbaka auhalaha. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rabb kamu yang memerintahkan kepada siapa? Kepada bumi untuk memberikan karena diperintahkan oleh Allah, diwahyukan di sini auhalaha, bahwa ya diperintahkan oleh Allah untuk ya memberitakan, menyampaikan apa yang terkandung atau apa yang ada berita yang bisa disampaikan. Innal arda, ya sesungguhnya bumi ya berbicara kepada manusia an akhbariha, ya dengan tentang berita-berita yang ada di bumi kemudian disampaikan, dan itu akan sangat jelas bagi manusia. Hari itu manusia akan mengetahui apa-apa yang telah ia kerjakan, dan semua akan sadar apa yang telah ia kerjakan di muka bumi ini. Lalu kemudian setelah itu Allah menggambarkan tentang kondisi manusia sebagaimana Allah gambarkan kondisi manusia di surat sebelumnya Al-Bayyinah. Allah katakan yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Hari itu manusia bangkit dari kuburannya ya, ashtat di sini disebutkan adalah berkelompok-kelompok ya,
jamak kata syatid ya, ay mutafarriq. Ini adalah orang-orang semuanya berkelompok-kelompok sesuai dengan amal dan kebaikan amal yang telah ia kerjakan. Lalu kemudian mereka berkelompok-kelompok, dibangkitkan Allah dari kuburan mereka. Untuk apa itu semua? Ya, Allah bangkitkan. Inilah tujuannya, liyurau a'malahum, untuk melihat amal-amal mereka. Kita selama hidup banyak amal yang kita kerjakan dan mudah-mudahan Allah terima, maka itu akan dipertanggungjawabkan dan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfirlah. Nah, tentu sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Imam Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, bahwa setiap kita hendaknya berusaha untuk menjaga diri kita dari neraka Allah walau hanya dengan separuh kurma. Al-Imam Katsir juga menukilkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tafsirnya, bahwa di antaranya adalah hadis Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, ittaqun nara walau bisyikki tamrah walau bikalimatin thayyibatin. Ya, hendaklah kalian jaga diri kalian dari neraka Allah walau hanya sekedar dengan separuh kurma. Walau kita hanya punya satu, tidak bisa satu itu, berikan separuhnya ya, untuk menjaga diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jagalah diri kalian dari neraka Allah walau hanya dengan kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Sampaikan sesuatu yang bermanfaat, sampaikan kalimat-kalimat thayyibah. Hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian remehkan, berikan kepada orang apa saja yang bisa kita berikan kepada orang, maka berikan, lakukan. Bahkan subhanallah, beberapa hari yang lewat saya ikut daurah dengan Syekh As-Suwailimi, dengan ulama dari Arab Saudi online, dan subhanallah beliau memberikan nasihat kepada para asatidz, para duat. Kata dia, jangan pernah antum para dai, para ustadz merasa gagal dalam menyampaikan dakwah walaupun tidak ada orang yang mengikut kalian. Luar biasa. Kenapa? Karena cukuplah penyampaian tentang kebaikan itu adalah pahala yang ada di sisi Allah. Kita semuanya, semua kita mampu untuk melakukan paling tidak kalimat thayyibah. Ini beberapa hari ini daurah terus ya, sejak beberapa hari tanggal 4, tanggal 6, kemudian sampai hari ini masih ada beberapa daurah dengan para ulama yang datang dari Arab Saudi, dan kami mengikuti secara online karena tidak bisa datang ke sana. Dan para asatizah kita juga semua ikut ya, dan ini ulama besar ya yang dihadirkan oleh kedutaan Arab Saudi, dan seluruh kita diundang untuk mengikuti daurah syariah tersebut. Wafillah, nasihat-nasihat yang sangat mahal untuk para duat, para dai dan para ustadz yang mereka berikan. Jangan pernah merasa gagal di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata dia, tak ada satupun orang yang mendengarkan kalian. Karena cukuplah kebaikan yang disampaikan itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa ya tempat yang insyaallah barakah ini ya, mudah-mudahan ya harta yang kaum muslim dan muslimat ya tanamkan di sini, ya berikan di sini, itu tidak akan pernah hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah ya menjadi amal yang tidak ada nilai. Sebesar apapun yang kita tanamkan di jalan Allah, yang kita titipkan di sisi Allah, maka itu akan
ya diberikan balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat, dan insyaallah tempat yang seperti ini akan bisa kita bangun dan kita bisa besarkan. Insyaallah akan bertambah jemaah saudara-saudari kita yang ada di sekeliling Kota Bangkinang. Kita ajak mereka untuk duduk ngaji dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu ini, insyaallah. Kita dengarkan azan dulu ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Allahumma salatan khairatan. Allah innaka Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari sisa ayat surat Az-Zalzalah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ikhwah fillah. Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan man, ya. Syartiyah tufidul umum, artinya bahwa siapapun yang melakukan, ya, kebaikan, maka dia akan mendapatkan dan melihatnya. Siapapun tanpa terkecuali, ya, dia melakukan kebaikan, ya, walau hanya sebesar dzarrah, maka kebaikan itu akan dia lihat, ya. Kebaikan itu akan ia lihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha", sesungguhnya Allah, "la yadhlimu mithqala dzarrah", tidak akan pernah menzalimi sebesar dzarrah pun. Sebesar dzarrah pun tidak akan pernah Allah zalimi siapapun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ya, kalau dia kebaikan akan Allah lipat gandakan. Jadi tidak akan pernah hilang. Apapun yang kaum muslimin dan muslimat berikan untuk perjuangan dakwah ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sia-sia sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Maka berusaha kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Tidak akan pernah Allah zalimi sedikit pun. Kita ingat itu. Dan ini membuat kita bersemangat. Dan mempercayai ini adalah bagian daripada keimanan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan balasan kepada kita di hari kiamat. Di antara seseorang bisa bersemangat di dalam melakukan amal adalah keyakinan dia kepada Allah. Allah akan membalasnya. Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Itu bagian, ya, keimanan yang tak boleh hilang. Keyakinan yang harus dikuatkan dalam kehidupan kita. Nah, disinilah orang-orang beriman, siapapun. Allah Ta'ala mengatakan siapapun yang mengerjakan kebaikan, baik itu amal zahir ataupun amal batin, yang dikerjakan, ya, yang terlihat oleh orang secara zahir seperti salat, ya, kemudian dia berjamaah, kemudian dia berpuasa atau melaksanakan haji, kemudian dia bayarkan zakat dan seterusnya. Dan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati, ya, rasa takut kepada Allah, tawakal kepadanya, kemudian mengharapkan, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Ya. Maka kamus dalam kehidupan kita selalu, ya, kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak kawan, memperbanyak teman-teman baik, ya, dan terus, ya, berusaha bergabung dengan orang-orang soleh dan duduk bersama mereka. Karena kesolehan orang, kesolehan sahabat dan teman itu akan memberikan pengaruh baik kepada kita. Ya, semangatnya akan berpindah kepada kita. Sebaliknya ketika kita duduk dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak ada ghirah untuk beribadah kepada Allah, ya, berpegang teguh dengan agamanya yang mulia ini, maka lambat laun kita akan terimbas dari sikap dari sahabat-sahabat kita itu. Saatnya kita untuk kembali kepada Allah, ya, saatnya kita untuk bertaubat, saatnya kita untuk sudah mengakhiri masa-masa yang kelam dan usia yang tak berguna dalam kebaikan. Sudah kita akhiri, sudah. Kita masuk masa serius. Pernah saya sampaikan di antara perkataan para ulama, ya, di usia-usia, ya, 40 itu sudah, ya, dibunyikan, ya, bel kematian sekali. Ya, kemudian usia 50 itu 2 kali. Usia 60 itu 3 kali. Begitulah para ulama seriusnya menghadapi kehidupan ini. Jangan lagi anggap muda usia 40. Jangan lagi merasa muda di usia 50, apalagi 6. Ya sudah.
Banyaklah langkah ke masjid, duduk majelis ilmu. Apa yang punya berikan di jalan Allah. Terus lakukan kebaikan-kebaikan. Ya, lakukan kebaikan-kebaikan. Karena semua kebaikan itu ya akan kita lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan dia lihat pula di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seluruhnya yang kita kerjakan. Baik laki-laki maupun perempuan, ya. Semua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Hari itu ditegakkan oleh Allah, diletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, tidak satu pun yang akan Allah zalimi. Tak ada. Allah tidak menzalimi hambanya. Ya, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Hari itu semua ditegakkan oleh Allah dengan timbangan yang seadil-adilnya. Akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan balasan yang setimpal. Akan diberikan ganjaran yang setimpal terhadap apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu. Ya wafillah. Disinilah kita bersama-sama untuk merenungi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana sudah komitmen kita, ya, sejauh mana keseriusan kita, iltizam kita dengan agama Allah yang mulia ini, sejauh mana kita ya berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita sebelum kita ditanya dan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian semuanya. Hisab diri kalian, kata ya dalam nasihat ini, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzan. Timbang-timbang amal-amal kita, kehidupan kita sebelum ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita ternyata kita hisab dan kita timbang dan masih banyak kekurangan, kita bisa evaluasi. Kita bisa evaluasi dan bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, ya, betapa banyak Allah ceritakan orang yang berangan-angan untuk diminta, ya, dikembalikan ke dunia, tapi kesempatan itu tidak akan diberikan selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya angan-angan belaka, keinginan yang tidak akan pernah terwujud, ya, keinginan yang tidak akan pernah diberikan Allah Azza wa Jalla. Ya fillah, ya, sebelum hari itu tiba, sebelum waktu itu datang, mari kita sama-sama evaluasi, dan terutama diri kami sendiri dan kita semua, ya, dimanapun berada, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala, ya, terima seluruh kebaikan-kebaikan kita. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alim.